Pak. Bisa dilihat ya. Ini adalah aplikasi kita, tvsekolah.id-nya. Ini kita kembangkan bersama Ibu Sriwati ini. Jadi CEO-nya memang Ibu Sriwati ini yang memimpin pengembangan program ini ya. Kemudian di sini ada fitur utamanya ya. Ini adalah panggung sekolah ya. Panggung sekolah ini adalah panggungnya anak-anak kita ya. Jadi yang tampil di panggung sekolah sebaiknya memang siswa kita ya gitu. Inilah makanya kita yang tagline itu adalah wahana belajar dan berkreasi. Jadi satu siswa itu berkreasi ya, berkreasi di panggung sekolah seperti itu. Nah, kebetulan ini sedang menyiarkan live Al Jazeera. Oke, kita lihat semua channel. Oke, ini agak lambat ya, internet di rumah saya agak lambat. Jadi hari ini First Media di depan lagi down, jadi kita pakai data, handphonenya agak jauh ya, jadi agak. Oke, nah ini adalah logo-logo yang ada di TV sekolah ya, sudah ada di sekolah. Sudah ada sekitar 400-an sekolah yang sudah memiliki channel di TV sekolah ya. Oke. Coba kita lihat yang sebenarnya yang bagus itu SMA SMP 1 SMA ya, SMA 105 Jakarta itu bagus. Dia sudah punya durasi lebih dari 3 jam sehari, sehingga programnya banyak banget ya. Jadi programnya kan kalau dia punya 3 jam sehari, maka dia akan looping ya. Setelah habis 3 jam, dia akan kembali lagi ke program awal. Seperti halnya yang ada di SBO dan sebagainya, itu mereka looping terus ya. Looping terus sehingga bisa memenuhi 24 jam. Nah, untuk di sekolah ini terserah mau siswa atau sekolah mau mengembangkan sampai 24 jam atau cukup dengan 3 jam lalu looping, terserah ya. Itu tergantung kemampuan sekolah masing-masing untuk menyiapkan programnya. Karena menyiapkan program itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Atau bahkan programnya itu aja, cuma ditambah aja. Jadi tidak dikurangi tapi ditambah sehingga lama-lama jadi banyak gitu. Jadi yang program yang lama tidak dihapus tapi menambah yang baru saja gitu. Ada yang kebanyakan seperti itu ya, karena memang programnya kan juga tidak banyak gitu yang dimiliki oleh sekolah. Coba saya cek ya, lihat mana ya. Ini SMA 1 Tangsel saja. Ini kebetulan sekolah anak saya. Cuman hari ini siarannya apa ini? Ini film ya, film horor ya, Kembalikan Aku. Memang untuk SMA 1 Tangsel ini memang dia punya ekstrakurikuler sinematografi, sehingga kebetulan anak saya juga salah satu aktivis sinematografi di SMA 1 Tangsel, dan itu kemarin sempat mengikuti kejuaraan di Banten ke Tangsel nomor 1 ya, tapi ke Banten kemarin. Gue cabut ya. Mau kemana lu? Ya, nanti bisa dilihat, mungkin ini internetnya kurang bagus ya, nanti bisa dilihat sendiri. Untuk SMA 1 Tangsel ini banyak sekali film-film pendek yang diproduksi oleh sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, karena ini makanya ini cocok banget untuk dikembangkan di sekolah. Kemudian kalau kita lihat fitur yang lain ya, selain sebentar.
Sebentar ini sebentar ya internetnya agak lambat nih. Oke. Oke, ini ada perpustakaan digital. Nah, untuk perpustakaan digital ini berisi library ya. Jadi setiap stasiun TV itu punya library ya yang disebut dengan media asset management ya. Jadi media asset management itu kalau di TV swasta berupa server besar ya yang berisi banyak konten. Nah, kita juga punya server besar ya, tapi servernya ada di awan ya. Kita menggunakan servernya YouTube untuk menyimpan konten ini. Jadi konten ini memang berbasis YouTube ya, tapi melalui proses kurasi yang dilakukan oleh sekolah ya. Jadi setiap konten itu diperiksa dulu oleh verifikator ini layak apa tidak. Dan makanya kontennya itu sudah terverifikasi. Oke. Nah, untuk media asset management yang di TV sekolah ini juga berfungsi sebagai video on demand ya. Jadi bisa dilihat oleh pengguna ya. Misalnya ada siaran yang bagus yang kemarin nggak sempat lihat gitu kan, mau lihat lagi nggak tahu jadwalnya, bisa dicari di kelas perpustakaan digital ini ya. Jadi ini berfungsi sebagai video on demand ya, atau video sesuai dengan permintaan ya gitu ya. Jadi kita mau nyari apa, nah kita tinggal cari ya, tinggal play. Nah, seperti halnya yang ada di YouTube. Cuma bedanya kalau ini kan sudah terkategori ya, sudah kategori yang sudah kita susun, kemudian juga sudah dilakukan kurasi oleh sekolah masing-masing, sehingga dipastikan program yang ada di sini sudah aman ya, aman untuk disaksikan oleh sekolah ya. Nah, kemudian di samping ya, sebagai bahan siar, video yang ada di perpustakaan digital ini juga bisa sebagai bahan ajar ya, yaitu untuk bahan ajar itu kita menyediakan fitur namanya kelas virtual. Jadi kelas virtual ini sementara ini kita bedakan ada dua ya. Yang pertama adalah untuk bimbel online ya, atau modul bimbel, dan juga yang kedua adalah modul sekolah ya. Kalau yang modul sekolah ini tentunya untuk pembelajaran di sekolah ya. Jadi kalau di sekolah pengen menggunakan menu kelas virtual, tinggal pakai ya, karena kita pada dasarnya kita menyediakan fiturnya, terserah sekolah seperti apa memanfaatkan. Nah, ini adalah modul sekolah tentang calistung. Oke. Ini ada menu chatnya ya. Jadi kalau misalnya modulnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya guru pengen atau siswa pengen bertanya pada gurunya atau yang mau buat modul ini, bisa menggunakan fitur chat yang ada di sini ya. Ada tanya jawabnya. Dan ini gambarnya belum muncul. Di samping itu juga ada latihan dan sebagainya, cuman menggunakan user yang berbeda untuk melihat latihan. Saya menggunakan user guru sehingga tidak bisa melihat latihannya, tapi bisa melihat chatnya. Nah, nanti ada lagi menu Vicon ya. Jadi ini ada menu Vicon yang bisa di create oleh setiap guru ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan Zoom ya untuk melakukan tatap maya, tapi cukup menggunakan menu Vicon yang ada di sini ya. Ini bisa langsung otomatis tersedia di setiap modul, sehingga guru tidak perlu ribet-ribet bikin jadwal di Zoom-nya, tapi cukup melakukan setting di sini.
ini adalah modul kelas virtual. Nah, saya akan mencoba login menggunakan akun siswa supaya bisa melihat menu bimbel maupun kelas virtualnya, modulnya seperti apa, versi siswa dan juga ekstrakurikulernya. Tapi sebelumnya kita masuk ke dashboard dulu ya. Ini kalau sebagai verifikator sekolah akan punya dashboard seperti ini ya. Ini ada sekolah saya, ada dashboard pembayarannya, ini sudah lunas, premium lunas ya. Ada 2 guru, ada 9 siswa, kelihatan semuanya. Kemudian status menggunakan premium ya, ekskulnya gratis. Kalau premium itu otomatis ekstrakurikulernya gratis, siswa nggak perlu bayar apapun. Nah, oke, kalau pembayaran seperti apa sih pembayarannya? Kita bisa melihat di fitur pembayaran. Oke. Nah, ini ada pembayaran melalui Siplah atau melalui Dana Bos ya. Menggunakan Siplah ya. Kita tinggal klik di sini mau 3 bulan atau 3 bulan atau 3 bulan yang tersedia di sini 3 bulan ya. Mau premium atau pro atau light ya. Kalau light itu hanya menyediakan 3 slot untuk siswa ekskul, jadi hanya untuk tiga orang saja yang bisa ikut ekskul, itu kalau light ya. Kalau yang pro itu bisa 10 siswa yang menjadi operator atau ikut ekstrakurikuler. Kalau premium itu tidak terbatas, mau berapapun siswa yang ikut jadi operator bisa. Nah, itu di premium. Nah, ini bisa diklik apabila nanti pengen menggunakan Dana Bos atau BOP ya. Ini bisa dipilih di mungkin yang pro ya. Berapa sih kalau pro ya, agak mahal memang kalau menggunakan yang pro ya, karena ini bisa untuk 3 bulan itu 1.665.000 ya gitu. Ini untuk yang pro ya. Pro itu untuk 10 siswa dan ini 40% akan dikembalikan kepada verifikator ya. Gitu. Jadi satu verifikator nanti akan bertambah apabila bisa memanfaatkan pembayaran melalui Siplah ya. Ini berarti ada keuntungannya ya. Jadi karena kenapa kita kembalikan, karena untuk mengelola konten ini kan butuh ini ya, istilahnya butuh dana. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk membuat program di TV sekolah. Itu artinya kita paham kebutuhan sekolah, sehingga ya kalau pakai Dana Bos ya jangan yang murah-murah amat gitu ya, gedein sekalian tapi sekalian buat operasional di sekolah seperti itu ya. Karena Dana Bos ini kan besar gitu, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan sekolah, untuk mengembangkan program ini gitu. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan secara maksimal di sekolah gitu. Sehingga ada benefit di sana ya. Gitu. Ini yang pro ya. Kalau yang premium lebih gede lagi ya. Yang premium itu sekitar 3 jutaan ya untuk 3 bulan ya, 3 jutaan ya. Ini untuk yang premium. Tapi kalau yang light itu memang murah ya, hanya 300 ribuan ya untuk 3 bulan. Jadi 1 bulannya cuma 100 ribuan ya, yang light ya, gitu. Ini hanya
333.000 ya. 333.000 untuk 3 bulan, jadi 1 bulan cuma Rp111.000. Itu pun yang 40% dikembalikan kepada sekolah, sehingga ya lumayan lah gitu kan, sekedar untuk menyiapkan programnya gitu. Tapi memang sebaiknya kalau untuk yang menggunakan dana bos jangan yang light lah, minimal yang pro lah gitu ya. Jadi memang untuk operasional itu mencukupi gitu. Nah, ini yang pembayaran ya, pembayaran oleh verifikator. Jadi kalau menggunakan Siplah itu verifikator tidak harus bayar, tapi malah dapat dapat fee di sana ya.